I finally got a job. I'm the king of Atlantis. We're not here to bring any. Are you ready? Semua balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang dua film yang lagi tayang di bioskop dan Netflix. Dua-duanya film besar, sebenarnya film bagus yang ditunggu-tunggu, tapi sayangnya dapat banyak review negatif di luar sana. Apa filmnya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, filmnya ini yaitu Aquaman The Lost Kingdom yang lagi tayang di bioskop karya James Wan. Dan satu lagi Rebel Moon yang tayang di Netflix karyanya Zack Snyder. Nah, dua-duanya sayangnya dapat review kurang baik ya. Rebel Moon sendiri dapat review di Rotten Tomatoes sekitar 25% dan gue baca beberapa review orang juga kurang puas. Tapi audiens skornya tinggi dan jadi film paling banyak ditonton di Netflix saat ini di berbagai negara. Mungkin itu pentingnya punya fanbase yang kuat. After Justice League Snyder Cut itu kan fansnya Snyder banyak banget ya, dan mereka loyal-loyal. Jadi mereka semua nonton. Film Rebel Moon ini akhirnya ya ranking 1. Lalu satu lagi Aquaman The Lost Kingdom ini sayangnya dapat waktu pertama kali penayangan perdana di Amerika sana, waktu kan audiens suruh ngisi gitu, anekdot gitulah, suruh ngisi penilaian bagaimana, dan akhirnya Aquaman ini dapat skor B yang kurang bagus gitu. Jadi untuk film superhero kelas DC dan Warner Bros sebenarnya nggak memuaskan lah, kasarnya seperti itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu dan gimana menurut gue? Satu-satu gue bahas. Yang pertama Aquaman The Lost Kingdom, kemarin malam gue baru nonton. Kalau menurut gue sih ya, Aquaman The Lost Kingdom ini pendapat pribadi gue, not that good tapi not that bad juga gitu. Nggak jelek, nggak bagus juga gitu. Jadi standar. Karena mungkin di awal gue udah nggak kasih ekspektasi tinggi. Kalau misalkan ekspektasi gue terlalu tinggi, harapin ini film DC yang tunggu-tunggu segala macam, mungkin akan sedikit kecewa. Untungnya nggak seperti itu, karena sebenarnya Aquaman ini kan harusnya tayangnya udah lama ya, cuman banyak hal drama di Warner Bros. Sehingga fans DC sendiri, sebenarnya fans DC kan termasuk fans yang fandom yang cukup kuat, cukup besar. Jadi sebenarnya ngandelin fansnya aja, film sebenarnya bisa box office gitu. Cuman sayangnya Warner Bros sendiri banyak mengecewakan fansnya dengan banyak drama nggak jelasnya gitu. Nah akhirnya si Aquaman 2 ini udah tertunda lama, dan akhirnya karena mungkin terlalu banyak drama itu gue nggak berekspektasi terlalu tinggi buat film ini, jadi ya nggak gitu kecewa, dan nonton juga ya biasa aja gitu perasaannya. Nah sebenarnya menurut gue pribadi nih, review gue pribadi, Aquaman 2 ini yang bagus itu karena mengusung tema keluarga. Di sini superhero juga manusia lah kasarnya gitu. Belakangan ini banyak kan kayak Superman yang series juga bagaimana dia menjadi seorang ayah. Di sini juga ternyata Arthur Curry punya anak sama Mera. Di sini dia bagaimana belajar untuk menjadi seorang ayah, bagaimana hubungan dia sebagai anak terhadap mama papahnya, bagaimana dia sebagai raja Atlantis, ternyata yang nggak gampang, bagaimana dia bersikap sebagai suami, dan satu lagi bagaimana dia memperbaiki. Cuman sayangnya pengemasannya nggak rapi, kayak asal-asalan gitu. Padahal budget besar, efek-efeknya juga bagus sih, beberapa CGI-nya juga bagus. Sebenarnya enak gitu kalau misalkan kita lihatnya, kalau rapi kita lihatnya bakal lebih enak karena kita bakal lihat banyak pemandangan laut yang cantik gitu. Cuman sayangnya ya begitulah, entah kenapa, entah editingnya atau apanya, pengemasannya nggak rapi aja, jadi banyak hal yang kurang enak gitu. Cuman ya masih bisa dinikmati di bioskop gitu, jadi masih worth it nonton di bioskop layar besar gitu menurut gue. Nah untuk aktornya sendiri gue buat satu-satu ya. Di sini satu Amber Heard dulu ya, Mera. Sebenarnya sepanjang nonton itu keinget terus kasus dia sama Johnny Depp. Ternyata gue baru sadar begitu pentingnya image seorang artis. Kalau misalnya udah kena skandal, itu emang susah banget ya bikin orang lupa sama skandalnya sepanjang nonton. Cuman untungnya di sini aktingnya Amber Heard sebagai Mera nggak jelek gitu, bagus lah. Apalagi waktu dia anaknya bagaimana, lagi dia khawatir marahnya gitu, itu dia dapat, jadi menutupi lah hal itu. Kalau enggak ya udah bener-bener males banget lihat Amber Heard gitu. Dan di sini juga porsi tokoh ceweknya tuh
untung ada Nicole Kidman yang masih cantik di usia tuanya, yang lucu, tapi banyak juga yang garing gitu, kayak ngambil kutipan-kutipan film yang seolah-olah mau bikin dia up to date sama zaman sekarang. Ini sutradaranya sih yang salah menurut gue ya. Tapi jadinya garing gitu. Untungnya Jason Momoa punya badan yang bagus dan muka yang keren untuk jadi Raja Atlantis. Makanya karismanya untung nggak berkurang banget gitu. Jadi masih bisa ngimbangi ya. Coba kalau kurang berkarisma, banyak bercanda, udahlah Raja Atlantis apa itu gitu. Makanya orang bakal akan lebih memilih. Di sini aja udah mulai kayak, aduh gue mendingan si Om deh yang jadi Raja Atlantis gitu. Nah begitulah kurang lebih. Nah, pertahankan karakternya walaupun saat bercanda, saat marah tetap karakter Omnya nggak hilang gitu. Jadi di sini untuk Omnya bagus banget ya. Lalu ya, oh ya ini chemistry Aquaman sama Mera. Chemistry Amber Heard sama Jason Momoa nggak dapet banget sebagai suami istri. Jadi kelihatannya kayak ini suami istri gitu, kayak cuman teman biasa, nggak ada waktu istrinya digebukin nggak yang marahnya gimana gitu. Waktu gimana ya, jadi kurang dapet gitu chemistry-nya, entah kenapa. Jadi sayang banget, bikin kurang greget gitu ya. Untungnya chemistry sama anak bayinya dua-duanya dapet sih. Bagaimana mereka jadi seorang ayah dan ibunya dapet banget gitu. Lalu apalagi ya, oh final battle-nya ini yang paling gue sayangin. Kalau main game kan raja terakhir itu paling susah kita menanginnya. Ini ya ampun Tuhan, begitu doang lempar trisula udah aja kayak segampang itu matinya gitu. Jadi kayak bercanda lagi gitu menurut gue gitu, sayang banget gitu yang ditunggu-tunggu sama orang-orang. Sekali lagi sayang banget. Jadi Aquaman 2 ini sebenarnya buat yang mau nonton jangan berekspektasi terlalu tinggi, nikmatin aja ya, lu bakal nikmat aja, biasa enjoy. Tapi kalau misalkan ekspektasi lu terlalu tinggi ya pasti kecewa gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini standar, nggak bagus, nggak jelek gitu. Lalu kita bahas selanjutnya yang kedua yaitu Rebel Moon. Rebel Moon karya Zack Snyder. Nah, kebalikan dari Aquaman ini, Rebel Moon ini punya cerita yang standar. Tadi Aquaman gue bilang story-nya bagus, premisnya. Sedangkan si Rebel Moon ini punya cerita yang standar, yang bener-bener kayak aduh biasa banget ketebak, terus udah banyak gitu cerita kayak gitu. Jadi nggak mainstream. Cuman yang bikin gue suka dari Rebel Moon ini apa? Ciri khas Zack Snyder-nya gitu, sinematografinya memanjakan penonton. Jadi menurut gue sih Rebel Moon ini harusnya ditayangin di bioskop gitu, bener eye catching dan ear catching. Setiap gambarnya kalau kita screenshot bisa jadi wallpaper. Jadi menurut gue Zack Snyder itu seniman banget gitu bikin film yang bikin orang dari kok ceritanya gini tapi masih seneng karena lihatnya bagus gitu menurut gue. Jadi kalau nonton film Zack Snyder ya setelah gue simpulkan ya dari Sucker Punch dan lain-lain itu kita nggak usah mikirin ceritanya. Jadi emang mungkin di sini dibikin cerita sederhana supaya kita bisa menikmati sinematografinya, actionnya, slow mo ala Zack Snyder, CGI-nya selalu keren gitu. Dan kalau misalkan kecuali cerita yang udah ada lalu dipoles sama dia, itu bisa lebih bagus lagi seperti Justice League Snyder Cut. Cerita yang udah ada dia poles karena Zack Snyder ini terlalu imajinatif, karena orang nggak ngerti gitu isi kepalanya seperti apa, terlalu banyak imajinasi. Gue baca sih waktu pas Deborah Snyder produsernya yang istrinya juga tahu sinopsis ceritanya, dia kayak bingung juga gitu apa yang ada di kepala suaminya ini gitu, saking terlalu imajinatifnya. Jadi Rebel Moon ini gabungan antara Seven Samurai, Star Wars, Lord of the Ring jadi satu. Itu kayak kalau orang mikir oh ini kayak nyontoh, enggak sih sebenarnya. Menurut gue sih karena terlalu liar imajinasi Snyder, karena jadi menceritakan tentang Rebel Moon kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang tiran. Nah di sini tuh jadi antar planet gitu. Si pemerintah ini mau menguasai satu planet yang menguasai beberapa planet, ngambil untung gitu. Nah, pas dia jatuh di planet para petani, dia mau ngambil hasilnya, mau meras, tapi untung di salah satu petani itu ada mantan tentara pemerintah yang akhirnya ngumpulin orang. Jadi dia ke planet-planet lain gitu, ngumpulin orang satu-satu, jagoan-jagoan untuk berperang melawan pemerintah. Jadi ini baru part 1 guys, baru part 1. Jadi kalau Zack Snyder itu anti durasi, nggak mungkin dia bisa bikin film pendek gitu. Dan ini pun menurut gue masih kurang panjang karena di sini tuh
walaupun udah kekumpul jagoannya, tapi yang menonjol tetap tokoh utamanya, yang lain masih belum kelihatan gitu jagonya apa, cuman dilatih sedikit-sedikit lah. Jadi kita masih nunggu part 2-nya bagaimana semuanya beraksi dengan dengan porsi yang sama gitu. Dan gue sebenarnya nggak sengaja kan, gue pernah bilang nggak pernah nonton trailer, nggak pernah liatin berita-berita itu supaya pas nonton tuh surprise. Makanya di sini surprise juga liat Bedona. Di sini ada Bedona guys, salah satu artis Korea favorit gue. Nah, dan dia banyak Zack Snyder tuh pemilihan aktor dan artisnya cukup unik juga ya buat gue sih di sini. Di sini juga ada Ray Fisher, lalu ada mantan artis porno yang zaman dulu katanya. Jadi menurut gue sih cukup unik ya pemilihan aktor yang dibayangkan oleh Zack Snyder, dan betapa beruntungnya mereka bisa main film di bawah naungan Zack Snyder. Walaupun ceritanya menurut gue sekali lagi biasa, tapi visualnya itu benar-benar memanjakan. Jadi menurut gue sih emang sih dalam satu film itu kan kalau mau bagus ada ceritanya, ada yang sinematografinya, ya itulah kalau Snyder emang fokusnya ke sinematografinya, ke CGI-nya gitu. Jadi itu Aquaman dan Rebel Moon, yang satu premisnya bagus tapi pengemasannya berantakan, CGI-nya ada yang bagus ada yang jelek, yang harusnya sinematografinya bagus tapi ya ampun gitu. Sedangkan yang satu lagi Rebel Moon ceritanya standar, cuman pengemasannya nggak biasa, sinematografinya cakep, CGI-nya cakep, sound-nya cakep. Pokoknya nonton film Zack Snyder itu gimana ya, eye catching dan ear catching, memanjakan mata dan telinga kita gitu. Seharusnya sih kalau mau keren ya, Zack Snyder yang lanjutin Justice League, bikin Aquaman, bikin Flash, entah bagaimana kerennya dengan cerita yang udah ada, dia godok dengan imajinasi dia dan sinematografi CGI yang luar biasa gitu. Nah, sekian dari gue. Jadi intinya dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan. Gue sih ya intinya jangan berekspektasi terlalu tinggi karena ntarnya bakal kecewa. Tapi dua-duanya ya worth it lah buat ditonton. Terima kasih buat yang udah nonton. See you di konten berikutnya. Bye.